Rasanya wajar kalau publik bertanya, Bung Neta, apakah ia harus disiplin, etik berhenti di situ, sementara pidana tidak diselidiki? Apalagi dugaan gratifikasi ini harusnya segera diusut. Saya kira memang ini ya, kan di media sosial, di masyarakat beredar adanya sekian miliar yang dikeluarkan oleh Joko Chandra untuk oknum ya. Bahkan di situ disebutkan nama dan inisial itu yang beredar. Jelas itu. ya. Saya kira ini harus diusut. Kita tidak bisa berharap banyak polisi yang mengusutnya. Sebab itulah KPK harus masuk. Karena ini kan tugas KPK sebenarnya. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah KPK berani? Kita berharap Pak Firly sebagai komjen yang masih aktif sekarang, dia punya keberanian untuk mengusut ini gitu ya. Dan dimungkinkan untuk Itu sangat dimungkinkan ya, karena itu tugas KPK. Sebab itu sejak awal Indonesia Polisi mendorong supaya dibentuk tim pencari fakta, supaya independen, supaya marwah kepolisian terjaga. Itu bisa dipimpin oleh Pak Mahfud misalnya, Menko Polhukam, ketimbang Pak Mahfud membuat tim pemburu koruptor. Nggak ada gunanya. Orang koruptornya udah datang dikasih karpet merah kok oleh jenderal-jenderal polisi itu. Ngapain dibentuk tim? Nah, mending Pak Mahfud mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawahnya, kemudian memberantas korupsi lewat institusi-institusi itu. Kemudian tim ini dipimpin Pak Mahfud supaya lebih independen dan marwah kepolisian itu terjaga. Oke. Begitu. Nah kalau dari Bung Neta tadi, bentuk aja tim pencari fakta, tim independen. Pak Ito setuju? Saya kalau untuk tim independen, mungkin saat ini saya kira kita percayakan kepada sistem yang berlaku. Saya punya pengalaman Pak Priska ya dengan Pak Bang Neta. Dulu waktu saya kabar eskrim, ada kasus yang saya tangani, kemudian dari pihak tertentu dalam hal ini penasihat hukumnya itu sudah membuat anggaran. Salah satu diantaranya anggaran untuk kabar eskrim sekian ratus juta. Tapi pada kenyataannya setelah kita usut dan kita lakukan pemeriksaan, itu yang tercatat di administrasi pihak yang berperkara ini belum diberikan, baru rencana akan diberikan. Tapi kan kadang-kadang sudah viral. Sehingga ini yang saya sampaikan tadi, kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Jadi apa yang disampaikan, diviralkan, jumlahnya sekian, tentunya saat ini kita harus berdasarkan kepada hasil pemeriksaan yang lebih mendalam. Karena nanti kasihan orang yang nggak terima, tapi dia sudah istilahnya tersebar di media. Karena ada informasi duluan itu ya? Kasihan keluar. Ya betul Mbak. Jadi kalau tim independen saya kira Polri kan punya jalur koordinasi yang mengawasi tentunya Menko Polhukam dan juga masyarakat dan penggiat-penggiat anti korupsi termasuk Bang Neta. Nah kita tinggal kawal aja kalau ada hal-hal yang janggal, silahkan berikan masukan yang bersifat konstruktif dan faktual. Dan saya sangat yakin Pak Kapolri sekarang, Pak Idam Aziz, itu beliau tuh sangat konsekuen dan sangat konsisten untuk melakukan upaya-upaya bersifat menjadikan polisi ini promoter. Kita mungkin masih ingat setiap saat Pak Kapolri itu menyanyikan lagunya Iwan Fals, bongkar. Saya yakin dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri dengan memberikan tindakan administrasi yang demikian responsif, ini membuat kepercayaan bagi anggota Polri yang di dalam juga kepada beliau gitu. Nah, tadi percayakan dulu saja kepada Polri, tapi mengawasinya gimana kalau tetap? Jadi gini, untuk Polri, maka sejak awal saya katakan Indonesia Polisi memberi apresiasi kepada Kapolri yang sudah mencopot 3 jenderal. Untuk Polri, progresnya sudah oke sejauh ini. Meskipun kita masih menunggu 2 jenderal lagi harus segera dicopot oleh Kapolri. Cuma kan kasus Joko Chandra ini tidak hanya Polri, dia ada institusi lain. Bahkan ada lurah, ya kan? Ini harus diselesaikan satu kesatuan. Sebab itulah Menko Polhukam harus ada di sana. Kenapa kemudian Indonesia Polisi mengusulkan perlu tim independen untuk mengusut ini? Karena gini, ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya,
berawal dari surat 5 Mei 2020 dari Interpol Mencabut red notice. Polri, pencabutan red notice ya. Surat itu ditujukan kepada Dirjen Imigrasi oleh suratnya ditandatangani oleh Brigjen Nugroho Wibowo ya. Nah, dari sinilah awal mula petaka yang mempermalukan Polri ini. Kalau kemudian tadinya Dirjen Imigrasi ini aktif, tidak bersikap mendiamkan atau membiarkan malah memfasilitasi Joko Chandra, ini nggak seperti ini kejadiannya. Nah, dia kan harusnya tanyakan atau buka aja ke publik, kenapa kok ini sampai dibuka red notice-nya. Ya. Nah, dugaan keterlibatan Dirjen Imigrasi atau pembiaran atau pemberian fasilitas istimewa buat Joko Chandra juga melibatkan Dirjen Imigrasi. Nah, ini harus diusut. Sampai sejauh ini belum ada progres. Kalau kejaksaan kita lihat ada progres, tapi ini kan sporadis masing-masing institusi. Ini perlu satu kesatuan utuh. Nah, sebab itulah perlu tim independen. Ya, kita berharap itu Presiden segera menunjuk Pak Mahfud menjadi ketuanya. Nah, karena lintas institusi itu yang sulit. Pak Ito melihat yang diusulkan Bung Neta tadi juga masuk akal untuk diterapkan langsung? Kalau menurut saya apa yang disampaikan Bang Neta, kita juga bisa memahami ya. Namun demikian, saya kira kita punya lembaga namanya DPR. DPR itu adalah lembaga pengawasan dari semua institusi yang saat ini terkait. Jadi DPR bisa memanggil melalui rapat dengan RDP, rapat dengar pendapat, instansi terkait apa yang sudah dilakukan, bagaimana koordinasi mereka, dan saya yakin nanti di dalam forum RDP itu, karena itu diawasi oleh masyarakat dan biasanya disiarkan secara terbuka, masyarakat akan sangat tahu apa-apa yang dilakukan oleh instansi-instansi yang saat ini terkait dengan pertanggungjawabannya terhadap apa yang isu yang sedang berlaku saat ini yang menyangkut kepada Joko Chandra. Jadi mungkin di sini DPR akan lebih aktif, menurut saya yang lebih baik daripada kita membentuk lagi tim independen. Tapi pengawasan atau koordinator ini secara institusional adalah dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam. Kemudian secara untuk masyarakat mengetahui melalui perwakilannya, ya kita harapkan dari DPR akan secara aktif menanyakan perkembangan atau progress report yang dilakukan oleh masing-masing instansi terkait. Itu mungkin pendapat saya. Ini agak berbeda ya kalau dari Pak Ito, nggak usah ada tim independen. Cuma gini Pak Ito, sejak jauh-jauh hari, sejak pagi, Komisi 3 DPR mengatakan kita tidak perlu membentuk pansus. Jadi kita serahkan kepada Polri. Jadi DPR dalam memandang kasus ini bahwa pemberian karpet merah terhadap Joko Chandra hanya melibatkan Polri. Padahal dari penelusuran kita, lurah pun terlibat, gitu ya. Sampai dicopot juga. Sampai dicopot. Dan harus ada sanksi pidana. Kita harus telusuri apakah ada gratifikasi di sana. Karena pengalaman selama ini mustahil segala sesuatu di Republik ini gratis, ya kan? Itu. Sampai ke gratifikasinya harus tuntas betul. Harus tuntas. Siapa-siapa saja yang dapat. Terlepas apakah nanti dia dihukum atau dimaafkan, nggak masalah. Tapi tuntaskan dulu, gitu ya. Sehingga ada efek jera, ada efek pembelajaran. Kenapa ini penting? Karena sekarang ini masih ada 38 lagi buronan sama seperti Joko Chandra di luar sana. Ini baru satu belum selesai. Ini baru satu nih. Kalau kemudian ini kita biarkan, nanti kemudian kejadian lagi. Ini kan test case ini. Joko Chandra test case. Teman-temannya 38 lainnya menunggu di luar sana. Begitu ini lolos, mereka akan melakukan hal sama. Instrumen hukum kita sebenarnya sudah mumpuni belum sih Pak Ito untuk menuntaskan kasus seperti ini? Memang kalau berdasarkan pengalaman saya, kita juga banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Kenapa? Karena kita juga bicara harus berdasarkan sistem dulu. Berdasarkan sistem yang berlaku, kemudian merubah satu kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat yang mungkin masih belum mau bekerja sama dengan kepolisian, ya, atau memberikan partisipasi yang aktif. Yang saya alami selama saya sekolah di beberapa negara maju di bidang penegakan hukum, di sana itu sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Karena tadi masalah culture, masalah budaya. Nah, kemudian yang tadi disampaikan Bang Neta, sekarang kita melihat
bahwa masing-masing institusi ini kan sudah ada sistem. Bagaimanapun juga apa yang sudah ditetapkan di dalam organisasi itu, ya kita yang lebih tahu di dalam. Masyarakat mungkin gemes ya, atau mereka merasa ingin supaya lari seperti Bang Neta. Tapi kadang-kadang banyak prosedur-prosedur yang harus tidak bisa kita tabrak ya. Kita harus melalui prosedur yang akhirnya membuat terkesan bahwa apa yang dilakukan dalam pengungkapan satu kasus ini menjadi lambat. Nah, ini harus menjadi satu pekerjaan rumah bagi DPR sebagai pembuat undang-undang untuk memperbaiki tata cara, sistem ataupun mekanisme daripada undang-undang. Jadi apa yang menjadi kelemahan ini yang jadikan DIM atau daftar inventarisasi masalah dalam memperbaiki sistem ini. Dan saya kira apa yang menjadi dirasakan Bang Neta ini bisa menjadi masukan. Masih masukan. Mungkin Bang Neta bisa memberi masukan kepada Polri dan nanti Pak Kapolri akan memberikan kebijakan, akan menentukan kebijakan untuk bisa mempercepat. Karena kan ini dikawal oleh masyarakat, termasuk penggiat anti korupsi. Jadi benerin dulu deh sistemnya, itu kunci dari Pak Ito. Tapi kalau dari Bung Neta gimana? Ini kan test case tadi, kasusnya Joko Chandra, biar selesai, biar tuntas bersih-bersihnya, gimana? Jadi sebenarnya sistem di kita, khususnya di Polri itu sudah sangat baik ya, sangat baik. Cuma mentalitas, integritas, kemudian ya yang lain-lain lah itu ya, perkawanan. Karena kasus Joko Chandra ini kan sebenarnya kalau saya lihat lebih kepada perkawanan. Seorang pengusaha di Indonesia sudah biasa berkawan dengan aparatur ya. Berkawannya ini sebatas apa itu yang jadi itu dari mereka masih muda. Kemudian mereka jadi jenderal, ya kan akrab. Sehingga kentalnya perkawanan itu mengganggu promoter tadi. Kalau kemudian itu makin bercokol, sistem yang baik itu akan lumpuh. Nah, sebab itu perlu ada pembelajaran dalam kasus Joko Chandra ini harus jadi pembelajaran yang benar-benar benar-benar tajam gitu ya, sehingga tidak ada peluang lagi orang untuk berbuat yang sama. Kita harus juga menugaskan juga kepada Kapolri bahwa Joko Chandra harus segera ditangkap. Kemarin saya udah kirimkan alamat tempat tinggalnya gitu ya. Kalau polisi mau nangkap karena mereka berteman dan alamannya sudah ada, gampang sebenarnya. Jadi harusnya bisa dituntaskan, tapi yang paling penting tadi sistem sudah baik, tapi integritas itu yang penting. Integritas itu yang. Terima kasih Bung Neta. Siap. Terima kasih juga Pak Ito telah berbagi di Kompas Petang. Semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran dan segera ditangkap agar publik bisa melihat seberapa tajam hukum kita. Terima kasih atas waktunya.